Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal penelitian saya yang berjudul Representasi Feminisme Tokoh Perempuan dalam Film Yuni karya Kamila Andini. Seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi sangatlah membawa pengaruh terhadap kehidupan manusia, terutama perkembangan media. Tanpa disadari, banyak sekali media yang sekarang menjadikan kebutuhan pokok manusia dalam mengikuti perkembangan zaman. Media yang saat ini sedang digemari oleh para masyarakat adalah film. Awal abad 20, film dapat diproduksi dan dapat didengar maupun dilihat meski warna yang dihasilkan masih hitam dan putih. Dan pada tahun-tahun berikutnya, film dapat dinikmati oleh masyarakat luas karena sudah dapat direkam dan dijual melalui videotape. Lalu pada tahun 1980 mulai ada teknologi yaitu Laserdisc, VCD, DVD. Dan hingga saat ini banyak digital movie dan menjadikan film sebagai karya yang populer. Film banyak sekali mengandung pesan yang dituangkan dan dibuat alur cerita agar menarik saat dilihat. Pesan-pesan yang disampaikan pun beragam, mulai dari sejarah, biografi, bahkan kontroversi. Peneliti menggunakan film Yuni karena film ini tuh sangat menarik untuk diteliti. Karya Kamila Andini yang dipersembahkan untuk mengenang wafatnya Sapardi Djoko Damono, sang pencipta karya Hujan di Bulan Juni. Film ini menceritakan tentang karakter utama yang bernama Yuni, seorang gadis SMA yang fanatik dengan warna ungu dan mempunyai keinginan untuk bisa bersekolah tinggi. Namun ada hal yang terasa sangat berat dan tidak mudah karena ia mengalami beberapa hal yang menghambatnya untuk berproses. Film ini mengangkat budaya patriarki, yaitu sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Dalam skripsi yang berjudul Representasi Feminisme dalam Kungkungan Tradisi Jawa pada film Kartini karya Hanung Bramantyo, itu menjelaskan bahwa seorang perempuan keturunan bangsawan Jawa yang akan menikah dengan bupati keturunan bangsawan harus menjalani pingitan terlebih dahulu untuk mendapatkan gelar Raden Ayu. Sejak abad 19, perempuan itu dinilai sebagai kaum lemah yang harus ada di bawah kuasa laki-laki. Tidak diperkenankan untuk mempunyai pendidikan tinggi dan juga turunan bangsawan sekalipun. Perempuan itu tidak sebebas laki-laki dan memiliki aturan yang harus dipatuhi. Penelitian ini menggunakan analisis semiotika signifikasi dua tahap Roland Barthes, yaitu melalui denotasi dan konotasi. Melalui teorinya, Kate Millett itu menunjukkan bagaimana posisi kaum laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan perempuan dalam masyarakat patriarkal. Kalimat politiknya itu mengacu pada hubungan seksual terstruktur yang menunjukkan suatu kelompok mengontrol kelompok lain, sedangkan seksual itu merujuk pada penunjukan supremasi kaum laki-laki terhadap perempuan, keluarga, dan masyarakat. Sehingga seksual politik dimaknai sebagai politisasi kekuasaan dengan berdasarkan jenis kelamin atau gender. Millett juga menyatakan bahwa dalam masyarakat patriarkal, perempuan yang diteguhkan pada laki-laki itu adalah ambisiusitas, penghargaan, dan kepentingan. Sedangkan perempuan itu kerap diidentifikasikan dengan pelayanan domestik dan juga pengasuhan anak. Dalam rumusan masalahnya yang dibuat itu adalah bagaimana representasi feminisme yang dilakukan oleh para tokoh perempuan yang ada di film Yuni tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah deskriptif kualitatif yang mempertimbangkan feminisme yang digambarkan dalam film Yuni. Dan penelitian ini tuh ada 8 scene yang akan diteliti untuk mengetahui apakah tokoh perempuan dalam film ini dapat merepresentasikan feminisme atau melawan adanya radikalisme. Penelitian ini tuh juga didukung oleh analisis semiotika Roland Barthes, yaitu meliputi denotasi, konotasi, dan mitos. Objek penelitian yang dilakukan itu adalah film Yuni ini, karena banyak sekali pesan moral tentang feminisme yang bisa dijadikan pedoman untuk menghadapi patriarki di kehidupan sehari-hari. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan itu juga adalah
menggunakan dokumen, karya seni, dan juga karya berpikir. Dalam penelitian ini juga menggunakan data primer dan data sekunder sebagai pengumpulan datanya. Data primernya itu adalah film, dan data sekundernya itu adalah artikel ilmiah dalam bentuk cetak, digital, atau data lainnya, karena sekunder itu mempunyai fungsi sebagai data pendukung dalam data primer untuk melengkapi penelitian. Hasilnya itu menunjukkan ada dua bagian, yaitu ada tokoh perempuan yang dapat memperjuangkan haknya, sedangkan ada juga perempuan yang tidak dapat memperjuangkan haknya. Beberapa tokoh perempuan yang mampu memperjuangkan haknya itu ada Teh Suci sama Yuni, sedangkan perempuan yang terbelenggu dengan patriarki itu ada Ade, Tika, dan Sarah. Lalu dalam teori Millett itu menunjukkan dua hasil, yaitu adanya politisasi seksual, adanya meruntuhkan politisasi seksual dan belenggu patriarki perempuan. Untuk yang meruntuhkan politisasi seksual itu ada kasusnya Teh Suci yang memutuskan untuk bercerai dari suaminya karena mengalami KDRT. Itu menandakan bahwa dirinya itu mampu mendapatkan hak atas dirinya sendiri untuk dapat terbebas dari adanya kekangan suami yang menuntutnya untuk bisa melahirkan. Lalu yang kedua itu adalah Yuni yang melakukan hubungan seksual bersama Yoga karena dia itu ingin menolak Mang Dodi yang melamarnya gitu, dan dengan mengatakan bahwa akan menambah uang mahar senilai 25 juta jika memang Yuni terbukti masih perawan pada saat malam pertama. Itu dilakukan Yuni karena menandakan jika perempuan itu berhak untuk menjalani hidupnya tanpa adanya eksploitasi seksual. Lalu yang ketiga itu ada Yuni yang kabur dari pernikahannya dengan Pak Damar karena dirinya itu menikah dengan Pak Damar hanya untuk kepentingan Pak Damar sendiri, untuk menutupi kekurangan Pak Damar yang suka memakai pakaian wanita, untuk menutupi hal itu dari keluarganya. Lalu untuk belenggu patriarki perempuan itu di sini ada 4, yaitu keinginan Yuni untuk masuk ke perguruan tinggi itu adanya stigma perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena tugasnya hanya ada di rumah. Itu adalah salah satu adanya belenggu patriarki perempuan yang tidak bisa dilawan. Lalu ada kehamilan Ade yang diperkosa, dan Ade juga tidak berani melawan dan terjebak dalam patriarki yang membuat dirinya itu menutup diri dari pergaulan. Lalu ada Tika yang merasakan sakit ketika berhubungan seksual bersama suaminya, tapi dia itu takut untuk mengatakan hal tersebut karena takut suaminya itu marah. Hal itu menandakan bahwa laki-laki itu hanya menjadikan perempuan sebagai alat pemuas nafsu dan keegoisan laki-laki itu dalam berhubungan seksual. Lalu ada Tika yang bercerai dengan suaminya itu karena suaminya egois, tidak mau tinggal bersama orang tuanya. Keluarga dari Tikanya itu adalah suatu sistem penindasan dari sistem-sistem patriarki yang ada. Lalu yang terakhir ada Sarah yang dituduh berbuat mesum dan akhirnya dinikahkan oleh orang tuanya karena orang tuanya terlanjur malu, tapi mereka tidak meminta saran atau meminta pendapat Sarah atau mendengar kebenaran Sarah. Jadi Sarah takut untuk menunjukkan itu, dan akhirnya Sarah terpaksa menikah dengan kekasihnya. Lalu ini adalah gambaran beberapa temuan penting dalam penelitian, dan ini adalah manfaat penelitiannya. Diharapkan untuk bisa digunakan sebagai sumber referensi baru dalam melakukan penelitian yang akan datang. Lalu untuk manfaat praktisnya itu adalah sebagai pedoman dalam penelitian selanjutnya dan bisa menjadikan konteks feminisme di kehidupan sehari-hari untuk melawan adanya patriarkal. Dan ini adalah referensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.